Jadi itu sudah intinya keberatan. Petuanan Lili Ali beberapa kali melakukan Sudah protes melakukan ya. semenjak Iya. di atas tahun 62 ya. Iya, lalu masyarakat juga berkeberatan itu. Masyarakat juga adakan permohonan supaya harus dikembalikan. Dengan ada desakan dari masyarakat dari ini, maka Iya. Raja Lisela sebagai utusan DPD itu membuat pernyataan. Poin dari surat pernyataan ini apa? Tujuan pengambilan sertifikat strip dusun kayu putih tersebut ialah untuk diserahkan kembali kepada rakyat Buru Utara. Oke. Sesudah pemerintah daerah Maluku Tengah memperbaiki cara pengolahan pemasaran kualitasnya Iya. dalam jangka waktu 5 tahun Iya. yang kemudian disingkatkan menjadi 4 tahun. Oke. Tegasnya sampai dengan tahun 1961. Oke. Dengan pengalihan tersebut diharapkan agar rakyat Buru Utara mendapat kesepakatan untuk turut bergerak Oke. secara aktif dalam bidang perdagangan minyak kayu putih, sehingga seyogyanya dapat mematahkan belenggunya sistem hijau yang berlaku melaratkan rakyat. Oke. Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya Tahun berapa tuh, Pak? tahun 1981. Sebenarnya dan dapat dipergunakan bila mana perlu. Oke. Batu Merah 7 April 1981 yang memberi keterangan HMT Hintihu, Oke. ex anggota DPRD Dati 2 Maluku Tengah. Oke. Ya, Oke. Saya pikir clear, nanti surat ini kita akan munculkan dalam slide. Oke. Dari surat ini mengkonfirmasi bahwa surat pernyataan yang keluar pada tahun 1981, beliau dalam posisi sudah tidak lagi menjadi anggota DPR. Ya. Oke. Status beliau Dari tahun 81 ketika kita mundur ke tahun 57 berarti kurang lebih bentangan waktunya 24 tahun ya Pak Anwar ya. Dan pernyataan ini dibuat tahun 81 dalam posisi beliau sudah tidak lagi menjadi anggota DPR. posisi beliau sudah tidak anggota DPR. Oke. Tapi posisi beliau sebagai raja. Oh, sebagai raja Petuanan Lisela ya. Terus setelah itu apa yang terjadi sampai kemudian Buru ini mekar menjadi kabupaten? Sampai Buru ini terjadi kabupaten. Iya. Tetapi waktu pengalihan dari Maluku Tengah ke Kabupaten Buru. Kabupaten Buru ya. Iya. Melalui Kadar. Oke. Dia mungkin dari dinas ekonomi. Oke. Datang pertanyakan kepada bapak saya Pak Indonesia. Oke. Bahwa Tahun ini berapa itu, Pak? tahun 2000. Tahun 2000. Oh, Pak Raja Bahadin Besi masih hidup waktu itu. Masih hidup. Oke. Ya, dia menyatakan bahwa ini sekarang mau kembali kan. Oke. Jadi nanti Maluku Tengah kembali sebagai jumlah yang ada. Oke. Lalu lihat, Iya. ya yang terdaftar itulah semua dikembalikan. Oke. Lalu dia langsung kembalikan ke ini. Dia masih status pegawai Maluku Tengah. Oh, jadi dalam upaya untuk mau mengembalikan Iya, begitu ya? Di kembalikan tahun kepada Kabupaten Buru. Kepada? Kabupaten Buru. Oke. Jadi dia itu selaku utusan dari Maluku Tengah. Terus terhadap Petuanan Lili Ali pada tahun 2000 itu, di saat Pak Bahadin Besi masih hidup, saat memperbincangkan areal kayu putih, ketika Buru ini mekar, bagaimana perbincangan itu dan posisi Petuanan Lili Ali? Apakah memang ada upaya dari pemerintahan Maluku Tengah pada saat beralih ke Kabupaten Buru, areal kayu putih akan dikembalikan atau bagaimana pada saat pertemuan? Iya, kepada waktu itu kan akan dikembalikan. Oh. Disampaikan oleh beliau akan dikembalikan kepada Petuanan Lili Ali. Iya. Nyatanya? Nyatanya tidak. Sampai sekarang. Sebab waktu dikembalikan dilaporkan ke Raja. Oke. Sesudah dikembalikan tidak ada persyaratan. Oke. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Oke. Iya. Ini diskusi ini menjadi diskusi menarik dan saya pikir tanpa bermaksud dan berpretensi apa-apa. Tetapi penting untuk kemudian kita menggali dan beliau tentu dalam kapasitas sebagai
pemilik hak ulayat di Petuanan Liliali berusaha untuk meluruskan sejarah ini ya Pak ya. Menariknya begini Pak, yang saya baca beberapa literatur di tahun-tahun di mana terjadinya peralihan areal kayu putih di tahun 57. Saat itu konstitusi negara yang kita anut adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Ya. Di mana undang-undang itu berlaku dari tahun 50 sampai tahun 59. Iya. Ya kan? Dan yang kedua, di tahun 1958 muncul undang-undang, kalau tidak salah Undang-Undang nomor 86 tahun 58. Isinya tentang nasionalisasi aset Belanda. Kalau tidak salah dia sekitar 7 pasal saya membacanya. Dan yang berikut di tahun 1960 atau tepatnya Undang-Undang nomor 5, terbitnya Undang-Undang nomor 5 tahun 60 sebagai awal di mana tanah-tanah di seluruh Indonesia mulai ditertibkan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Artinya pada range-range waktu ini, artinya beberapa konstitusi yang menjadi sumber pijakan itu tentu erat kaitannya mempunyai hubungan hukum tentunya terhadap peristiwa pengambil alihan areal kayu putih di tahun 57. Kurang lebih begitu kan? Iya. Saya membaca di pasal 26 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50 berisi tentang negara tidak boleh semena-mena mengambil hak rakyat. Dan kemudian di pasal 27-nya di ayat 2 kalau tidak salah, nanti kita akan berusaha untuk mencari pasalnya, kita akan browsing dan kita akan munculkan dalam caption video ini. Di pasal 27 menjelaskan bahwa negara boleh mengambil hak atas tanah yang dimiliki oleh rakyat atau pemilik hak ulayat dengan syarat bahwa harus dilakukan ganti rugi. Nah, pertanyaannya adalah apakah tahun 57 ketika pemerintah daerah Maluku Tengah mengambil alih areal Ketel sampai kemudian terbentuknya pemekaran daerah Kabupaten Buru, apa posisi pemerintahan adat Liliali terhadap pemerintah? Apakah pemerintah statusnya mengontrak, ataukah kemudian ketika mengambil alih mereka melakukan ganti rugi kepada Petuanan Liliali semenjak 57 sampai sekarang? Kalau kita berbicara tentang ganti rugi, sejak dari tahun 57 sampai sekarang, pemerintah tidak pernah memberi ganti rugi atau membalas jasa terhadap dusun-dusun kayu putih yang diambil alih. Tidak ada sama sekali. Jadi status sewa menyewa pun juga tidak ada. Dan kemudian ganti rugi juga tidak ada. Artinya pengambil alihan areal kayu putih pada masa itu tanpa status. Tidak ada. Bapak tidak berusaha untuk mencari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintahan Maluku Tengah saat itu. Yang dimaksud dokumen-dokumen? Tentu dokumen pengambil alihan. Pengambil alihan tidak ada. Artinya begini Pak, menariknya begini. Undang-undang nasionalisasi aset keluar di tahun 58. Artinya pemerintah secara resmi mengundangkan bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh Belanda akan dilakukan nasionalisasi di tahun 58. Tetapi pengambil alihan itu terjadi tahun 57. Artinya pengambil alihan ini dalam status sebagai apa? Ini kan gelap di sini Pak kan? Artinya begini. Apakah statusnya nasionalisasi aset sementara undang-undang itu belum berlaku? Memang pada akhirnya disebut bahwa nasionalisasi. Bagaimana mungkin undang-undangnya belum berlaku? Kita sendiri tidak tahu bahwa tentang undang-undang nasionalisasi tahun berapa. Oh begitu. Iya. Jadi dalam posisi pemerintah Petuanan Liliali tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Bahwa tahun 57 itu status mengambil alihan. Cuma tahu bahwa ada undang-undang nasionalisasi. Tapi tidak tahu tahun berapa. Oh. Ya, itu.
jadi mengambil alih dulu sebelum undang-undang ini berlaku. Ini menarik ini. Saya pikir ada jejak sejarah yang kemudian penting untuk diketahui oleh kita. Dan dalam kepentingan meluruskan ini agar menjadi clear. Lalu kemudian berikutnya begini. Di dalam undang-undang nasionalisasi aset yang hanya 7 pasal, saya membaca di pasal 1 dan pasal 2. Bahwa nasionalisasi aset yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap aset-aset Belanda, itu ketika dilakukan nasionalisasi, pemerintah wajib melakukan ganti rugi juga. Dan di bab penjelasan, baik pasal 1 maupun pasal 2, tidak semua objek-objek dilakukan nasionalisasi oleh pemerintah. Artinya ada objek-objek tertentu. Nah, ini juga menjadi agak sedikit membuat kita, generasi sekarang dan mungkin para pemirsa yang ada di rumah, bingung untuk bisa menempatkan status areal ini berada dalam posisi status apa? Apakah masuk kategori nasionalisasi aset ataukah tidak? Satu, ketika memang masuk kategori nasionalisasi aset, harus menempuh dua posisi. Apakah sewa menyewa ataukah ganti rugi? Kan kurang lebih seperti itu kan? Termasuk dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 juga. Itu betul-betul menjelaskan kaitan dengan posisi pemerintahan wilayah. Saya berpikir bahwa baik Undang-Undang Dasar Sementara 45, Undang-Undang Nasionalisasi Aset, dan Undang-Undang Pokok Agraria, ini dia menjadi saling berkaitan satu sama lain untuk mampu menjelaskan hubungan hukum tentunya terhadap peristiwa yang terjadi tahun 57. Pak Ade, tahun 57. Kalau Bapak lahir tahun 42, itu artinya tahun 57 Bapak sudah berusia sekitar 16 tahun. Dan Bapak, mungkin dalam hemat saya, Bapak cukup mengetahui tentang apa yang terjadi di tahun 57. Di saat Bapak Anda sebagai seorang raja yang kita kenal dengan nama Bahadin Besi. Itu betul-betul hari demi hari mengikuti secara baik kaitan dengan pengambil alihan. Apa yang Anda saksikan pada saat itu di usia Anda yang baru berusia 16 tahun? Lebih tepatnya Anda melihat Bapak Anda yang juga adalah seorang raja di tahun 57. Bagaimana perasaan beliau pada saat itu? Pada waktu itu memang seakan-akan beliau tidak bersedia untuk menyerahkan. Ya. Dan pada waktu itu karena terdesak, dan oleh karena itu ada dalam perjanjian, tidak secara tertulis, tapi perjanjian bahwa digunakan selama 5 tahun. Dan catatan bahwa itu nanti dikembalikan. Jadi muncul pernyataan yang dibuat oleh Raja Yosela yang bukan DPDP, Dewan Perwakilan Rakyat, itu berdasarkan keputusan sendiri negeri. Sehingga muncul perjanjian tersebut. Tapi sampai saat ini tidak terlaksana. Kalau menurut pemikiran saya, bukan saja yang menyangkut Dusun Gajal Perjakarya. Kita tahu semua di sini, tanah yang berada di sini adalah tanah wilayah. Tapi penggunaan tanah wilayah itu tidak melalui raja sebagai pengguna, tidak melalui itu. Sebab kalau berbicara tentang tanah adat, tiap-tiap tanah adat untuk digunakan itu harus melalui satu pelepasan adat. Tapi sampai saat ini tidak pernah. Termasuk dusun-dusun kayu putih ini, kenapa sampai raja-raja itu menuntut bahwa itu milik mereka? Karena berada di atas tanah adat daripada persekutuan masing-masing. Ya. Jadi statusnya dusun kayu putih ini sama halnya dengan status dusun-dusun yang lain di atas tanah wilayah. Ini yang saya sendiri jadi bingung. Tapi kalau berbicara tanah wilayah, kenapa ada yang menjual tanah tanpa melalui
dari pihak adat. Ini yang harus pemerintah maupun pertanahan pertimbangkan. So, kalau sekiranya tanah adat itu sudah dikuasai oleh masing-masing orang, contohnya satu area dusun kayu putih, so, di situ kalau area kayu putih yang bersangkutan punya, dia nyatakan bahwa tanah itu dia milik. Seharusnya Tidak. seharusnya tidak. Seharusnya itu tanah ulayat. Itu tanah ulayat. Yang boleh mereka miliki Yang mulai memiliki apabila sudah ada pelepasan dan sudah terdaftar di pertanahan, baru itu baru disebut tanah milik. Itu sesuai dengan penjelasan daripada agraria pada waktu itu. Miko ini. Bahwa status hukum tanah itu ada 3. Oke. Tanah negara, tanah adat, tanah milik yang dibuktikan dan sertifikat. Loh, ini kok ada yang menyatakan tanah luas dusun kayu putihnya 50 hektar. Dia nyatakan bahwa itu tanah 50 hektar. Ya. Ketentuan penggunaan tanah itu bagi masing-masing orang berapa hektar. Olehnya terjadi tanggapan demikianlah, maka tanah di daerah beliau itu tidak bisa ada penyelesaian. Sebelum kita sampai ke situ, Iya. kita kembali lagi. Ya, iya. Dengan perjanjian berdasarkan pertemuan dari 2 petuanan, baik Kayeli maupun Lilial di tahun 57, dengan isi kesepakatan bahwa 5 tahun akan dikelola oleh pemerintah Maluku Tengah dan setelah itu akan dikembalikan. Dan ketika dihitung waktu 5 tahunnya adalah di tahun 62, harus dikembalikan. Dan saat itu masih tetap tidak dikembalikan. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh ayah Anda selaku raja di Petuanan Lilial. Dan kemudian masih tetap tidak dikembalikan. Bagaimana perasaan ayah Anda saat itu? Kecewa. Kecewa? Iya. Sakit hati? Sakit hati. Ya. Kenapa sakit hati? Karena raja selaku kepala persuku dan adat. Sakit hati memang kenapa? Ya. Setidak-tidaknya harus ada satu pemberian imbalan. Pemberian imbalan ini bukan untuk pribadi raja. Ya. Tapi untuk negeri, untuk masyarakat adat yang punya miliki. Kalau sama pemerintah Belanda juga ada punya perasaan. Dia memberi tunjangan, dia memberi data, dia bulan. Kalau pemerintah Indonesia tidak memberi apa-apa, kira-kira bagaimana itu tanggapannya? Jika dialog ini setelah berpuluh-puluh tahun, dari tahun 57 sampai tahun 2021, saya menghitung kurang lebih sekitar 64 tahun. Areal kayu putih yang sebanyak 90 sekian tadi yang telah dikuasai oleh pemerintah Maluku Tengah dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Buru. 60 tahun adalah waktu yang tidak singkat, yang kemudian harus ditunggu oleh raja di Petuanan Lilial, seluruh sanarji negeri dan seluruh kepala-kepala soa di Petuanan Lilial. Jika hari ini dialog kita ditonton oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru dan juga oleh pemerintah pusat, apa yang ingin Anda sampaikan buat pemerintah terhadap areal Ketel yang 64 tahun telah dikuasai? Mungkin yang perlu kami sampaikan, ya, dusun Ketel yang digunakan oleh pemerintah selama puluhan tahun. Sekiranya pemerintah itu ada punya perasaan ini, yang kami harapkan setidaknya bukan pemberian secara materi, tapi setidak-tidaknya
pemerintah daerah harus memperhatikan negeri Jiko Merasa ini. Untuk membangun negeri Jiko Merasa ini, berdasarkan Jiko Merasa ini adalah ibu kota negeri daripada Petuanan Liliali. Ini yang diharapkan. Saya menangkap warna suara Anda sangat marah. Ya benar. Sebenarnya sedalam apa Anda melihat 64 tahun? Jika hari ini lagi-lagi pemerintah mendengar. Kalau kita berbicara tentang ini dusun kayu putih, iya. Bukan saja dusun kayu putih. Iya. Kalau mau melihat ini tentang langkah-langkah yang diambil, bahwa saya akan hak wilayah tidak dihargakan. Dalam hal ini pernah saya dengan sendiri dan kebawasan sudah bikin pernyataan ajukan sampai ke Komnas HAM pusat terkait dengan hak-hak kita yang sampai saat ini tidak diakui. Upaya itu juga pernah dilakukan? Pernah dilakukan sampai ke Komnas HAM pusat. Artinya Anda tidak pernah lelah atas nama Petuanan Liliali selama 64 tahun? Ya tidak lelah. Anda tetap berjuang untuk mengambil alih hak Petuanan? Ya, saya tetap berjuang. Karena saya diberi kuasa, diberi tanggung jawab untuk mengawasi hak-hak wilayah yang berada di Petuanan ini. Ini pun kepada LSM yang menangani masalah hak wilayah ini pernah sudah saya sampaikan di Jakarta semua terkait dengan hak wilayah kita yang sampai saat ini. Satu contoh, Kota Namlia status tanahnya sama dengan dataran Wiyapu, lapangan terbang juga sama dengan dataran Wiyapu. Tapi apa yang diperoleh oleh negeri? Sedangkan itu semua adalah tanah wilayah. Ini yang membuat kami tidak puas dalam hal ini. Anda merasa tidak dihargai? Tidak dihargai. Tidak hargai sama sekali. Pak Ade, saya pikir apa yang disampaikan oleh Anda mungkin akan didengar oleh pemerintah. Ya. Semoga apa yang menjadi keinginan Petuanan, semoga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pak Ade, jika hari ini para saniri-saniri negeri, kepala-kepala SOA di negeri Petuanan Liliali, dalam kurun 64 tahun, apa yang ingin Anda sampaikan untuk para generasi, terutama anak negeri yang lahir sebagai saniri-saniri negeri, kepala-kepala SOA di negeri Petuanan Liliali? Yang saya pesan kepada masyarakat adat, saya akan perjuangkan selama hayat masih di kandung badan. Masih tetap akan Anda perjuangkan? Perjuangkan. Ketika pemerintah membuka ruang dialog terhadap penyelesaian areal Ketel Kayu Putih, apakah Anda bersedia untuk? Saya bersedia untuk menyelesaikan problem ini. Bersedia. Yang dimintakan agar pemerintah membuka ruang untuk adakan pertemuan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Petuanan Liliali. Baik PAN 93 Dusun Kayu Putih maupun permasalahan tanah yang berada di Kota Nabi. Saya bersedia. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan dalam dialog ini didengar bukan cuma oleh pemerintah, bahkan seluruh generasi di negeri Petuanan Liliali. Mungkin perlu saya pesankan untuk pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tanah di Namlia itu, agar masyarakat bisa membangun kota kabupaten ini menjadi kota yang betul-betul yang indah. Jangan sampai kota Namlia itu menjadi kota persoalan tanah. Ini yang diharapkan. Ini yang
pesan saya mudah-mudahan pemerintah daerah akan perhatian dalam hal ini. Iya. Yang jelas apa yang kita dialogkan pada kesempatan ini, saya berpikir bahwa saya juga harus berimbang. Artinya channel dialektika baru mendengarkan satu pihak. Ya. Artinya dari pihak Petuanan Lili Ali selaku pemilik hak wilayah. Ya. Tentu dalam banyak hal yang disampaikan tadi menjadi penting untuk kita akan mendengarkan pihak-pihak lain. Ya, silakan. Dan pihak-pihak lain dalam hal ini adalah mungkin dalam kaitan dengan urusan Ketel Prajakarya, Ya. yaitu pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah daerah berkenan untuk kemudian kita bisa berdialog, Ya. untuk mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan oleh Raja Petuan Lili Ali. Terima kasih banyak Pak Anwar Besi. Para pemirsa Dialektika Channel, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat dijelaskan di pasal 18B bahwa negara wajib menghormati dan menghargai, bahkan mengakui hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atau yang kita kenal dengan masyarakat pemilik hak ulayat. Sepanjang hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat ulayat masih tetap ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara, dengan kepentingan nasional. Meskipun di pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, tentu tidak boleh bertentangan dengan pasal 18B. Olehnya itu, saya berharap dengan dialog saya dengan Pak Anwar Besi selaku pemilik hak ulayat di Petuanan Lili Ali, mudah-mudahan bisa didengarkan dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi. Pemirsa Dialektika Channel, itulah dialog saya dengan Pak Anwar Besi. Saya Fahrudin Ali Fahmi undur diri. Kita akan berjumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Besi.